Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Lama saya nggak live ya, memang akhir-akhir ini karena sibuk, ada kesibukan dan ada keperluan yang lain. Jadi khususnya Meme ada datang ke Hong Kong, jadi banyak sekali kesibukan yang di luar sana. Saya tidak bisa selalu ada di depan kamera karena sekali lagi saya mementingkan keluarga saya dan juga bagaimana aktivitas anak-anak saya seperti apa dan bagaimana saya harus mengikuti perkembangannya. Jadi bukan hanya masalah tentang cece-cece saja. Jadi terima kasih, selamat datang kembali dan Om Swastiastu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan selalu kuat deh dan selalu sabar. Oke, akhir-akhir ini banyak sekali fenomena-fenomena yang kadang-kadang saya tidak bisa mengangkat semuanya, dan ada yang sampai kecewa, marah sama saya karena saya tidak bisa memberikan konsultasi atau sekedar mendengar keluh kesah kalian karena akhir-akhir ini Meme ada di samping saya. Jadi sekali lagi saya memang mementingkan keluarga saya, kebahagiaan keluarga saya, apalagi hari ini saya mendengar meninggalnya salah satu artis Hong Kong yang cukup terkenal, Coco Lee, di mana dia mengalami depresi yang sudah bertahun-tahun dan berakhir dengan mengakhiri hidupnya dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Queen's Mary dan akhirnya dia dinyatakan meninggal dunia. Dan ini terjadi karena mungkin tuntutan di media sosial juga, tuntutan kehidupan. Dia sudah banyak uang, punya keluarga yang bahagia, tapi ternyata kebahagiaan di hatinya itu tidak cukup, bahkan iblis lebih menguasai daripada dirinya sendiri. Jadi dari situlah saya belajar juga pada diri saya sendiri bahwa banyak hal di luar sana itu kelihatannya indah tapi tidak semuanya indah. Saya bercermin dari kejadiannya Coco Lee bahwa kehidupan yang sempurna bagi orang lain belum tentu sempurna buat diri kita sendiri. Jadi kalaupun akhir-akhir ini saya pribadi banyak yang mengkritik dan saya tidak sekelas dengan mereka yang orang-orang hebat itu, tapi setidaknya saya tetap harus bahagia dengan cara saya, dengan keluarga saya. Dan ternyata memang benar yang diingatkan sama Mas Danang, Mbak Nuri, dan saudara-saudara saya yang lainnya, khususnya kalian mbak-mbaknya itu, yang selalu mengingatkan saya adalah orang yang bisa menggigit saya, orang yang bisa menghancurkan saya, orang yang bisa menghempaskan saya adalah orang terdekat saya. Jadi terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah pernah tinggal di rumah saya, yang pernah tinggal bareng sama saya, dan kalian tahu bahwa saya itu tidak cuman marah ada di depan kamera, di dunia nyata pun saya bisa marah. Dan khususnya video ini saya spesialkan buat Mbak Lastri. Terima kasih sekali atas kehadiranmu di sini dan terima kasih sekali atas apa yang kau berikan padaku. Tapi saya akan berkata bahwa saya tidak akan pernah berhenti untuk membantu orang lain untuk tinggal di rumah saya, walaupun saya pribadi ternyata dijatuhkan oleh sampean Mbak Lastri, dan Mbak Lastri ternyata di mana-mana itu jual air mata, jual kesedihan. Jadi buat teman-teman yang sudah dicurhati sama Mbak Lastri dan mengatakan ini itu, kalau ingin konfirmasi sama saya silahkan, kita bisa bicara satu sama lain. Dan buat Mbak Lastri, tempat saya sediakan, tapi kalau makan otomatis sampean masak sendiri. Mbak, aku nggak mungkin masak buat jenengan. Di kulkas ada banyak makanan. Dan kalau sampean bilang tentang keluar sana patadong, kan saya sudah sediakan patadong nih. Kalau patadongnya habis otomatis sampean harus ngomong sama saya. Begitu juga pembantu saya, Mbak Susi atau Mbak Siti. Kadang-kadang kan saya tidak tahu nih patadongnya habis atau enggak, kalian kemana, kan kadang-kadang saya juga nggak tahu. Dan kalau sampean ambil sai kicing, terus habis itu sampean cerita sama orang bahwa sampean jual kesedihan mana orang lain, dan sampean cerita nggak dikasih patadong sama saya, terus kamu ambil barang itu enggak, dan banyak orang yang nyelipin uang ke sampean 100 karena sampean cerita kepedihan sampean di tempat saya, Mbak Lastri. Saya coba telepon sampean, cuman nggak seperti ini caranya jenengan. Sampean boleh ceritakan apapun, sampean boleh ceritakan kesedihan itu, tapi kalau di rumah saya sampean nggak makan, kan bukan salah saya, Mbak. Ada kulkas, ada isinya loh, kulkas bukan kosong loh, bahkan selalu dibuang-buang loh. Tapi kalau kamu tidak sesuai dengan seleramu, ya jelas kamu harus masak sendiri. Anak-anak yang ada di sini ada 2 orang, itu di sini tak pegangi patadong loh, Mbak. Tapi kamu nggak ngomong patadong
tongmu entek aku bioro. Dan saya kan nggak ngawasi. Kalian kemana sih? Aku suruhnya kemana? Saya sekarang ada kantor, mungkin tak suruh anakku ngirim anakku. Itu aja. Tapi kalau secara pribadi kamu kemana dan di mana kan aku nggak tahu, Mbak. Bener nggak sih secara logika? Saya selalu bilang, waktu itu kalian berempat nih tak kasih uang Pak Tatong. Dan ngomong gitu loh, kamu tinggal sama saya, terus kamu nggak punya apa, kalau nggak ngomong sama saya mana tahu. Bener nggak sih? Karena saya sendiri nggak pernah ngawasi kesana kesini dan saya nggak tahu. Dan saya rasa, saya jujur ya Mbak Lastri ya, sangat kecewa. Sampean tinggal sama saya tapi sampean nggak ngomong sama saya apa kekurangan di rumah ini. Ada apa kekurangan rumah ini, kamu nggak cerita, Mbak. Kenapa sih saya marah banget? Terus kenapa saya harus klarifikasi? Karena kedepannya itu masih ada banyak anak-anak yang akan tinggal di sini dan saya akan terus menolongnya. Saya tidak ingin karena kasusnya Mbak Lastri saya berhenti membantu orang. Tidak, saya akan terus membantu orang. Tapi ingat, kalau nih ada anak-anak yang tinggal di rumah saya terus jual kesedihan, tolong konfirmasi sama ke saya, Mbak. Bener nggak dia nggak tak kasih makan? Kalaupun nggak dikasih makan itu artinya seperti apa sih? Mbak Susi, pembantu saya, kalau malam itu masakin buat mereka. Jadi bisa difahami nggak, Mbak? Kan sama dengan kalian di rumah majikan. Kalau majikan nggak ngasih makan, kalian harus ngomong. Jangan brutal di belakang, sayang. Jadi saya jujur sangat kecewa dengan apa yang Mbak Lastri lakukan pada saya. Jadi banyak sekarang anak SMS sama saya, sebenarnya saya lo sering miss ngasih Mbak Lastri 100, 200. Saya nggak tahu nih Mbak Lastri bener nggak Mbak Lastri. Karena pasti sampean nggak akan ngomong itu. Dan masalah uangnya Mbak Nuri itu kebablasan uangnya Mbak Lastri. Jadi kalau sampean sekarang ngungkit-ngungkit, karena gini loh Mbak, waktu uangku kebablasan deh, sampean aku selalu bilang, iya mungkin dulu aku masih ada uang yang kurang di Mbak Lastri. Jadi waktu uangnya Mbak Nuri seharusnya 800 tak kasih 1400 itu aku cuman diem karena aku tahu pasti ada kesalahan yang aku lakukan secara langsung dan tidak langsung. Dan ingat Mbak Lastri, di tempat saya kasih uang 2500 loh di bulan terakhir itu. Jadi saya nggak tahu nih kedepannya seperti apa, karena masih ada 2 orang yang tinggal di rumah saya, yang namanya Tika dan siapa namanya? Sofi. Saya nggak tahu apakah mereka juga akan dijual kesedihan atau tidak. Kalau Sofi, jujur ini keluarganya selalu kirim uang buat Sofi, jadi saya tahu keberadaannya Sofi, bahwa Sofi itu tidak butuh belas kasihan. Itu yang saya tahu ya. Tapi kalau Tika, memang Tika baru 8 bulan di sini dan dia jujur nggak punya uang. Dia kemarin cuma punya uang 600, terus ada beberapa orang ngasih uang, terus saya kasih uang Sofi 100 sama Mbak Tika 100. Akhirnya Tika punya uang 700 dan dia pamitan sama saya mau beli HP. Jadi aku bilang jangan beli HP, tak kasih HP ku pegang dan pulsanya dari aku. Jadi kalau Sofi, saya jujur Sofi tidak akan minta belas kasihan pada siapapun. Ini saya percaya ya. Tapi sekali lagi kepercayaan saya belum tentu benar. Tapi kalau Tika memang sesuatu yang dia harus hidup di sini dan dia baru 8 bulan di sini gara-gara foto telanjang, foto yang telanjang anaknya dikirimkan ke majikannya, itu membuat dia salah. Jadi itu mungkin Tika saya percaya. Jadi kalau nih ada anak-anak saya di sini jual kesedihan ya. Kalau ada anak-anak di sini jual kesedihan, saya mohon untuk klarifikasi ya Mbak ya. Kan saya selalu bilang jangan titip uang buat anak-anak yang di sini, lebih baik belikan beras atau makanan yang lain. Jadi sekarang kemarin tuh saya sudah nggak banget, banyak orang minta bantuan, saya udah nggak mau bantu Mbak, karena saya kecewa banget dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Lastri. Jadi kalau dia hitung-hitungan nih Pak Tatong sama saya, hitung-hitungan Pak Tatong sama saya, dia ke labor, dia ke kantor polisi, anak saya menemani dia di kantor polisi itu 6 kali Mbak. Anak saya itu 4 kali menemani dia, 1 kali 1 hari di labor dan ke imigrasi. Itu masih nggak cukup buat Mbak Lastri merasa terima kasih dengan saya. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Dan ini membuat saya nggak ngeh untuk bantu Sofi dan Atika. Ini sekarang Atika tak suruh jalan sendiri, Sofi tak suruh jalan sendiri Mbak. Karena saya berpikir gini loh, saya memperlakukan kamu dengan baik, belum tentu kamu memperlakukan saya dengan baik. Ini karma saya yang saya petik dari Mbak Lastri. Padahal dia orang yang paling aku sayang, pokoknya aku nggak tahu mau ngomong apa lagi.
Hari itu Mas Danang sempat mengingatkan saya, tapi bagi saya sudahlah, nggak apa-apa, biarkan saja, karena kebablasan duit wis ben lah daripada kebablasan cangkem. Dan orang-orang sebelah yang membenci saya akan mentertawakan saya dengan hadirnya Mbak Lastri. Tenan nulung mentong wis tak omongi rasa nulung wong ngengkel. Ya. Makanya toh aku mau nulung wong ya karena ngene iki. Kenapa lek enek wong nulung aku tak bentak-bentak tak amuk? Karena memang wong ditolong wong Indonesia iki mesti mentung. Itu komen-komen yang di luar sana. Terus ada yang bilang, "Kenapa Miss Yuni marah-marah sih? Kenapa harus klarifikasi?" Karena saya tinggal di sini dan saya akan terus membantu orang, Mbak. Saya tidak ingin ke depannya ntar ada orang jual air mata, terus kalian nggak ngomong sama saya. Anak saya ngasih uang itu nggak ngomong sama saya. Dan kalian semua ngasih uang secara langsung sama Mbak Lastri itu nggak ngomong sama saya. Kini giliran ini ada moci-moci cerita sama saya. Moci-moci bukan fitnah, Mbak. Karena moci-moci tidak ingin saya kena gandolan dosa. Lah emang saya salah, segera saya tobat. Itu maksud moci-moci. Bukan moci-moci ingin mengadu domba. Jadi moci-moci menanyakan, kalau memang benar, ya saya ngomong sama moci-moci. Wah, mungkin juga. Mungkin juga, tapi kenapa nggak langsung sama saya? Kenapa nggak ngomong sama saya langsung? Lah ada anak titip uang sama saya itu 15.000, Mbak. Saya selalu menanyakan sama dia, piara enggolek enggak? Piara enggak? Jadi saya merasa nggak aneh sekali saat semua orang cerita sama saya, Mbak Lastri jual kesedihan di luar sana, nangis-nangis. Saya nggak tahu benar atau salah, saya nggak tahu. Kalau hari itu Mbak Lastri sendiri tidak menanyakan tentang uang ke saya, Miss Yuni takoi duit berarti tersinggung. Bukan tersinggung. Kenapa kamu nggak ngomong langsung sama saya? Kalau dia ngomong langsung sama saya, kan langsung tutup poin tuh, Mbak. Berarti kan saya tahu, oh iya Mbak, sepurane aku salah. Karena sekali lagi, saya tempatnya salah dan dosa. Ingatkan saya kalau kamu mencintai saya. Biasanya saya itu tidak percaya dengan orang yang mengadu domba. Seperti moci-moci ngomong, saya nggak suka. Tapi itu kenyataan. Halo? 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 Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan salah sangka bahwa saya tuh lagi membenci orang lain atau tidak suka dengan orang lain. Tidak ya. Jadi saya ingin mengklarifikasikan bahwa khusus buat Mbak Lastri, terima kasih sekali kehadiranmu di rumah saya. Ternyata adalah palsu. Selama ini pantesan kalau kamu ngepel, kadang-kadang kamu ngepel itu tidak niat, Mbak. Mbak Lastri, saya keluar nih, tolong bantu ngepel. Saya minta tolong loh. Kalau sekarang Tika sama Sofi, saya tidak pernah minta tolong sama mereka karena saya sudah takut. Tapi ternyata saat saya tidak menghargai orang lain lebih menghargai saya, Mbak. Saat saya tidak menyuruh orang lain melakukannya dengan baik. Ternyata Sofi dan Atika, saya tidak mengunggul-unggulkan mereka untuk saat ini ya. Tapi mereka tahu diri, tahu menempatkan diri sendiri. Mereka cuci piring tanpa saya suruh, walaupun pagi-pagi saya nyiapin sarapan buat anak-anak saya tuh saya sendiri yang menyiapkan. Karena jam 7 suami saya sudah kerja, saya tidak ingin mbak-mbaknya pagi itu saya bangunin. Saya tuh nggak pernah bangunin mbak-mbaknya pagi. Malam pun saya nggak pernah. Jadi kalau saya sudah tahu mereka tidur, saya tuh nggak pernah bangunin mereka. Jadi Mbak Lastri, saya tidak akan pernah berhenti untuk menolong orang, walaupun kamu menjatuhkan saya, walaupun kamu menghina saya, walaupun kamu menyakitin saya tidak akan pernah berhenti di perjuangan ini. Karena saya yakin dan percaya karma yang akan berbicara. Dan ya seperti yang saya katakan nih, jika kamu benar di jalanmu, saya berdoa agar kamu baik-baik saja di sana. Karena karma tidak akan pernah salah pada tujuannya, nandur ngunduh. Dan ada beberapa orang yang sudah ngasih uang ke kamu saat kamu tinggal di sini dengan mengatakan bahwa kamu tidak saya kasih patadong, tidak saya kasih makan. Saya minta maaf Mbak Lastri, saya yang salah. Seharusnya saya masak buat kamu, seharusnya saya nyuciin baju kamu. Jadi saya yang salah. Di sini saya merasa bahwa saya yang nggak bener. Tapi ternyata Tuhan berikan yang lain Mbak Lastri. Setelah sampean pergi, Tuhan nih diizinkan saya untuk membantu Sofi dan Atika yang begitu tahu diri. Mereka tanpa saya suruh, mereka ngepel, tanpa saya suruh mereka menjalankan aktivitas. Kalaupun mereka tidak menjalankan aktivitas, mungkin saya marah sekali 2 kali, tapi setelah itu saya give up sama dengan kamu Mbak Lastri.
Waktu kamu tidak membantu saya sudah capek. Dan masih ingat kan saya bilang sama kamu tinggal sama saya, tolong angkat telepon dan tolong jadi admin di HP saya gaji kamu 5.000. Masih ingat kan Mbak Lastri perjanjian itu? Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu nggak pernah ngangkat telepon saya. Akhirnya saya gaji kamu 2.500. Ngangkat telepon loh Mbak, ngangkat telepon curhat kayak tak bayar, ora gratis. Jadi hanya Mbak Lastri yang tahu ya. Jadi kalau memang Mbak Lastri nggak puas dengan apa yang saya buat ini, dan ya seperti itu, terima kasih sekali. Jika kamu masih terus berkoar-koar tentang apa yang ingin kamu sampaikan di luar sana, percayalah, ya nandur ngunduh podo karo nandur pelem, nandur mek sitok. Woi, oke. Jadi mungkin ini juga buah karma saya, karena dulu saya kurang baik sama orang. Akhirnya saya diberikan ulo yang berwujud Mbak Lastri. Jadi ular yang berwujud Mbak Lastri, dimana dibantu malah mateni. Jadi karena saya berkata ular, karena saya dulu prinsipnya adalah kalau saya ada yang salah ngomong di aku, tapi kalau kamu nggak ngomong sama saya, kamu di luar sana seperti itu, saya merasa ngeri dan nggak tahu harus ngomong apa lagi. Jadi buat Mbak Lastri, terima kasih sekali. Semoga kamu dipanjangkan umurnya, jadi kamu bisa menjadi saksi hidup saya, bagaimana perjuangan saya membantu orang lain ya Mbak Lastri. Semoga sampai diberikan umur yang panjang, dikasih anak yang mengabdi padamu, pada agamamu, pada keluargamu, agar engkau diberikan kesejahteraan dan bahagia. Jika saat kamu bahagia, maka kamu tidak akan meminta atau belas kasihan sama orang lain. Jadi terima kasih Mbak Lastri yang sudah hidup sebareng sama saya kurang lebih dari bulan 1, bulan 12 atau bulan 1, saya kurang tahu. Pokoknya Lebaran Cina kemarin dia sudah ada bareng sama saya. Kalau tidak salah itu barengan sama Wiji. Jadi terima kasih sekali, Anda adalah orang-orang hebat yang hadir di hidup saya, yang diizinkan menggores luka di hati saya. Itu semua terjadi dengan izin Tuhan. Jadi terima kasih sekali Mbak Lastri. Jadi saya appreciate sekali dengan kehadirannya sampean. Bagi saya adalah dari situlah saya tahu diri, tahu mawas diri, dan banyak orang yang sudah mengingatkan saya bahwa hati-hati dengan Mbak Lastri, karena Mbak Lastri mulutnya berbeda. Karena Mbak Lastri dulu pembantu majikan yang lama juga pernah telepon saya, bahkan meminta klarifikasi, tapi saya mencoba menenangkannya. Tapi ternyata hari ini saya sendiri yang dicaplok. Jadi ya wes ora apa-apa, nulung ke pentong itu sudah dalam wacana itu sudah ada. Sebenarnya saya sudah sadar, tapi saya tidak akan pernah berhenti membantu. Gara-gara satu orang, saya tidak akan pernah berhenti. Ini adalah ujian bagi saya. Kenapa? Kamu lah aku rasa ya. Kenapa? Rasa-rasa. Kenapa? Mbok, salah. Terima kasih dan kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.